Selamat pagi anak-anak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kita semua tetap sehat ya. Dan untuk anak Ibu, semoga tetap semangat belajarnya di rumah. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Baiklah anak-anak Ibu, sekarang kita akan belajar tentang keberagaman teman di sekolah. Oke, keberagaman. Siapa yang sudah tahu arti keberagaman? Baiklah, Ibu akan menjelaskan ya. Keberagaman itu artinya beraneka ragam atau bermacam-macam atau banyak jenisnya. Jadi kita di sekolah itu memiliki banyak teman yang berbeda jenis kelamin, berbeda sifat, berbeda fisik, dan berbeda lain-lainnya. Nah, di sekolah kita memiliki banyak teman. Pasti ya, di sekolah kita memiliki banyak teman. Teman kita itu ada laki-laki dan ada perempuan seperti di kelas kita kan. Ada anak laki-laki dan ada anak perempuan. Nah, di sini katanya, meskipun kita berbeda jenis kelamin, kita harus saling menghormati dan saling menghargai. Nah, tadi sudah Ibu katakan, kita tidak hanya berbeda jenis kelamin, kita juga berbeda fisik. Contohnya, ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, ada rambut keriting, dan ada rambut yang lurus. Semuanya itu berbeda. Tetapi kita tidak boleh kita tidak boleh saling mengejek. Kenapa kita tidak boleh saling mengejek? Karena kita adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Iya, karena kita sama-sama ciptaan Tuhan, maka kita harus saling menghargai dan saling menghormati. Kalau kita menjelek-jelekkan teman kita, berarti kita sudah menjelekkan pencipta kita. Siapa pencipta kita? Iya, pencipta kita adalah Tuhan. Maka kita tidak boleh menjelek-jelekkan teman kita. Paham ya? Nah, supaya lebih jelas, coba diperhatikan gambar di bawah ini. Coba lihat gambar yang pertama. Ini gambar apa kira-kira ya? Nah, di sini ada gambar seorang guru, anak perempuan, anak laki-laki, ada yang rambut keriting, kulitnya hitam, ada yang kulit putih, tetapi lihat, mereka bermain dengan sangat baik. Mereka sangat kompak ya. Maka kita harus bisa seperti mereka. Oke, gambar yang kedua. Nah, di sini juga mereka saling bekerja sama. Coba dilihat, anak laki-laki membersihkan jendela, perempuan dan laki-laki ini mereka bekerja sama. Ada yang menyapu, ada yang mengutip sampah. Di sini juga seperti itu. Ada yang memasukkan sampah ke dalam tong sampahnya. Jadi mereka tetap bekerja sama meskipun mereka berbeda jenis kelamin. Oke, gambar yang ketiga coba dilihat. Di sini mereka sedang bekerja kelompok. Nah, kita di kelas sering kerja kelompok, iya kan? Ibu sering bagi kelompok. Ibu sengaja bagi kelompok itu ada laki-laki dan ada perempuan. Tidak boleh itu kelompoknya. Bu guru, aku harus sama laki-laki aja. Aku harus sama perempuan aja. Itu tidak boleh. Di sini kita diajarkan harus saling menghargai, harus kita temani semua orang. Meskipun kita perempuan, kita harus juga berteman dengan laki-laki ya. Begitu juga sebaliknya, anak laki-laki harus berteman baik dengan anak perempuan. Nah, coba lihat gambar yang keempat. Siapa ingat ini gambar siapa ini ya? Iya, ini adalah gambar kita ya, gambar anak kelas 2A. Lihat coba di sini. Ekspresi kita sangat bahagia ya kan? Inilah contoh hidup rukun ini ya. Meskipun kita berbeda jenis kelamin, ada laki-laki dan ada perempuan, tetapi kita semua tetap kompak, tetap saling menghargai dan saling menghormati ya. Ibu harap semoga untuk seterusnya kita bisa saling menghargai ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar keberagaman suku bangsa.
Tapi sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita tentang suku bangsa, Ibu akan memutarkan sebuah lagu ya. Nanti lagunya ini kita kaitkan dengan pelajaran kita. Untuk anak-anak Ibu di rumah, diikuti lagunya ya anakku, harus bernyanyi bersama ya. Harus bernyanyi dengan hati yang gembira. Oke? Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, baik. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan lagu ya. Lagu yang kita dengarkan tadi adalah dari Sabang sampai Merauke. Oke, sekarang kita lanjutkan keberagaman suku bangsa. Tadi Ibu sudah jelaskan ya arti keberagaman. Oke, sekarang kita belajar keberagaman suku bangsa. Jadi, Indonesia memiliki suku bangsa yang sangat banyak ya. Jadi negara kita, bangsa kita memiliki suku yang sangat banyak sekali. Setiap daerah di Indonesia memiliki suku bangsa yang berbeda-beda. Perbedaan suku bangsa tidak membuat Indonesia terpecah. Sikap saling menghormati membuat bangsa Indonesia tetap bersatu. Iya, jadi walaupun tadi katanya Indonesia memiliki banyak suku, tetapi itu bukan menjadi membuat mereka terpecah. Terpecah itu artinya terpisah-pisah. Tidak ya, tetapi keberagaman itu membuat mereka menjadi bersatu. Bagaimana caranya supaya tetap bersatu? Caranya itu adalah harus saling menghormati dan menghargai. Itu yang paling penting. Harus saling menghormati dan menghargai. Oke? Nah, sekarang coba diperhatikan contoh di bawah ini. Nah, di sini ada sebuah gambar ya. Ini ada gambar seorang anak dari berbeda-beda suku ya. Ini beragam sukunya, tidak sama. Nah, di sini dikatakan berbeda itu indah. Iya, jadi perbedaan itu tidak boleh kita jadikan menjadi pemecah. Jadi perbedaan itu harus kita buat menjadi indah. Bagaimana caranya? Caranya itu adalah saling menghormati dan saling menghargai. Dan juga harus berteman dengan semua orang. Ya, walaupun berbeda suku, harus kita temani mereka semua.
Oke, gambar yang kedua coba dilihat. Ini mereka sedang bermain. Nah, di sini juga mereka berbeda suku, tetapi mereka bermain sangat kompak. Mereka bermain dengan gembira, ya. Mereka tidak masalah walaupun mereka berbeda suku, ya. Karena mereka tetap satu. Tetap satu, meskipun berbeda suku, tetapi mereka tetap satu. Jadi, mereka tetap berteman baik, bermain dengan baik. Jadi, kita juga harus seperti itu, ya, anak-anak ibu. Kalau di rumah, misalnya, atau di lingkungan sedang bersama teman-temannya, meskipun berbeda suku, harus ditemani semuanya, ya. Tidak boleh pilih-pilih teman. Nah, tadi kita sudah belajar banyak suku. Tadi katanya ada banyak suku di Indonesia, kan? Sekarang kita akan pelajari, ya. Yang pertama, suku-suku yang ada di Sumatera. Oke, Ibu mau bertanya, siapa yang tahu suku apa saja yang ada di Sumatera? Ada yang tahu? Oke, sekarang kita akan bahas satu persatu, ya. Yang pertama adalah suku Batak Toba. Jadi Batak Toba itu berasal dari Sumatera. Siapa di sini suku Batak Toba? Ayo, siapa? Oke. Yang kedua suku Karo. Jadi suku Karo itu juga berasal dari Sumatera. Siapa di sini suku Karo? Ada? Ada, ya. Yang ketiga suku Nias. Wah, ternyata di Sumatera banyak sukunya, ya. Ada juga suku Nias. Selanjutnya ada suku Simalungun. Adakah di sini Simalungun? Oke, jadi suku Simalungun juga ternyata berasal dari Sumatera. Selanjutnya ada suku Mandailing. Kemudian suku Melayu dan suku Pakpak. Oke, kemarin waktu syukuran Natal, kita Natal itu tariannya beraneka ragam, ya. Sesuai dengan sukunya masing-masing. Kemarin siapa ingat kelas 2A anak perempuan itu tariannya berasal dari suku mana? Siapa yang ingat? Iya, benar sekali. Waktu syukuran Natal kelas 2A anak perempuannya menarikan tari Melayu. Nah, itu juga sudah merupakan contoh menghargai. Kita tidak suku Melayu, tetapi kita menarikan tari Melayu. Oke, selanjutnya adalah dari Pulau Jawa. Nah, kira-kira di Jawa itu ada suku apa saja, ya? Oke, di Jawa itu ada suku Sunda, ya. Yang kedua suku Jawa. Yang ketiga, suku Madura. Yang keempat, suku Betawi. Dan yang kelima, suku Baduy. Jadi ini adalah suku yang ada di Pulau Jawa. Ini hanya beberapa contoh, ya. Masih ada yang lainnya lagi. Ibu hanya membuat 5 contoh saja, ya. Selanjutnya, suku yang ada di Kalimantan. Oke, yang pertama adalah suku Ngaju. Yang kedua, suku Dayak. Yang ketiga, suku Banjar. Yang keempat, suku Tidung. Dan yang kelima, suku Punan. Oke, itu tadi suku dari Kalimantan. Nah, sekarang dari Sulawesi. Wah, banyak sekali, ya. Oke, sekarang dari Sulawesi. Dari Sulawesi, sukunya itu adalah yang pertama, suku Minahasa. Yang kedua, Gorontalo. Yang ketiga, Mandar. Yang keempat, Bugis. Dan yang kelima adalah Toraja. Nah, ini adalah suku yang berasal dari mana? Iya, dari Sulawesi. Oke, selanjutnya dari Papua. Dari Papua yang pertama ada suku Asmat. Ya, suku Asmat itu berasal dari Papua. Jadi nanti kalau ada misalnya soal, suku Asmat berasal dari, nah sudah bisa dijawab, ya. Jadi suku Asmat itu berasal dari Papua. Yang kedua adalah suku Dani. Yang ketiga suku Kowiai.
yang keempat Argoni, dan yang kelima Mairasi. Oke, itu tadi suku dari Papua. Selanjutnya Bali dan Nusa Tenggara. Yang pertama ada suku Bali. Yang kedua suku Sasak. Yang ketiga Sumba. Yang keempat Flores. Yang kelima Sumbawa. Nah, itu adalah suku-suku yang ada di Indonesia. Banyak ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan ini gambar pakaian adat suku di Sumatera. Karena kita berada di Sumatera, jadi Ibu mau memberikan contoh. Coba lihat, yang pertama ini kira-kira pakaian adat mana ya? Dari suku mana? Ada yang tahu? Coba dilihat gambarnya. Iya, benar sekali. Yang pertama ini adalah pakaian adat Toba. Yang kedua, coba lihat. Ini pakaian adat suku apa? Iya, suku Simalungun. Yang ketiga, coba diperhatikan. Ini pakaian adat suku apa, anakku? Oke, benar sekali. Ini pakaian adat suku Karo. Selanjutnya ini ada gambar pakaian adat. Ini kira-kira pakaian adat suku mana ya? Oke, ini adalah suku adat Mandailing. Yang selanjutnya ini adalah pakaian adat suku, iya benar, suku Nias. Yang selanjutnya ini adalah pakaian adat. Coba diperhatikan. Kira-kira ini pakaian adat suku apa ya? Ada yang tahu? Pintar sekali anak ibu ini, bah. Iya benar, ini adalah pakaian suku adat Pakpak. Nah, yang terakhir, nah ini coba perhatikan. Kemarin ini ada ya di kelas 2A sudah dipakai ini. Kira-kira ini pakaian adat suku apa ya? Iya hebat, pintar-pintar anak ibu ini semua. Ini adalah pakaian adat suku Melayu. Oke anak ibu, untuk hari ini itu saja pelajaran kita. Tetap dipelajari ya. Coba kita ulangi sekali lagi suku yang ada di Sumatera dulu. Yang pertama, ayo. 1, Toba, sama-sama ya. 2, Simalungun. 3, Karo. 4, Mandailing. 5, Nias. 6, Pakpak. 7, Melayu. Nah, jadi ini adalah suku-suku yang ada di Sumatera. Harus diingat ya anakku, walaupun berbeda suku, kita harus saling apa? Ya, saling menghargai dan saling menghormati. Oke, selamat belajar untuk anak-anak ibu. Tetap semangat ya anakku. God bless you.